Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah serta penyertaan-Nya bagi kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Stevi Tulumang. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang
Haleluya. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Mayor Stefanus Tulumang, Opsir Pemimpin Korps dan juga klinik yang ada di Ambon, Provinsi Maluku. Terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan bagi hamba dapat menjadi berkat melalui renungan Oasis Fajar yang disiarkan oleh Radio Cakrawala Palu. Hari ini hari yang ke-6 kita merenungkan Mazmur 121. Saya yakin dan percaya Mazmur ini sungguh-sungguh telah memberkati kita. Dan hari ini bagian terakhir, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, kita akan merenungkannya bersama-sama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di sorga. Sebab berkat Tuhan hari ini kami mengalaminya. Terima kasih kami bangun dengan kekuatan baru. Terima kasih untuk berkat yang baru di hari yang baru ini. Tuhan, Engkaulah penjaga yang setia, penjaga Israel yang sempurna, yang telah menjaga kami di waktu-waktu yang lalu, khusus sepanjang malam yang baru lalu, sehingga kami boleh bangun pagi ini dengan kekuatan yang baru. Kami mohon agar kiranya kami dapat menikmati hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kembali firman Tuhan hari ini akan kami renungkan dari Mazmur 121, tapi kami akan merenungkannya pada bagian akhir. Tuhan terangi hati dan kehidupan kami sehingga kami dapat mengerti, kami dapat memahami, dan kami dapat melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, inilah doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Dengarkanlah doa kami dan bersamalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya akan membaca kembali Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdasarkan kedua ayat ini, maka firman Tuhan hari ini saya beri judul, kita berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Saat pemazmur menulis bagian firman Tuhan ini, maka pemazmur ada dalam persoalan hidup atau ada dalam masalah. Kita tidak tahu apa masalahnya, apa persoalannya, tapi di ayat yang pertama, pemazmur memulai dengan kalimat, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pemazmur
berharap suatu pertolongan, dia hanya bisa memandang gunung-gunung dan berharap akan datang pertolongan itu. Tapi pada ayat yang kedua, pemazmur sendiri meyakinkan dirinya bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, benar, pertolongan yang sempurna. Seperti pada khotbah hari Senin yang lalu, saya sudah sampaikan, pertolongan yang sempurna hanya datang dari Tuhan. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini ayat yang ke-7 dan ke-8 kita merenungkannya, di mana kita melihat pertolongan itu nyata, sebab Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudara-saudaraku, nyawa kita, hidup kita ini sungguh-sungguh dijaga dari setiap kecelakaan. Kehidupan kita manusia sangat rentan dan gampang mengalami kecelakaan. Bisa saja kita di dapur kita mengalami kecelakaan. Bisa saja kita dalam perjalanan kita mengalami kecelakaan. Dan di mana-mana tempat kita rentan dan bisa saja mengalami kecelakaan. Ada yang orang fobia untuk naik pesawat. Takut naik pesawat. Nanti pesawatnya jatuh dan akhirnya dia mati. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih, kematian tidak mengenal tempat, kecelakaan tidak mengenal tempat, dimanapun. Kalau sudah waktunya kita mau mati, kita pasti akan pulang ke hadirat Bapa. Tetapi kalau belum waktunya, maka kita akan tetap hidup. Sebab Tuhan menjaga kita. Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Sekalipun engkau ada dalam satu penerbangan dan pesawat itu mengalami kecelakaan, tapi jika belum waktunya, engkau akan tetap dijaga. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan engkau. Namun, kalau sudah waktunya, saat tidur pun kita bisa mati. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus yakin bahwa Allah kita, Tuhan yang kita percaya sebagai Tuhan yang hidup, akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Karena betapa berharganya kehidupan kita ini. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Ayat yang terakhir dari Mazmur 121, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Betapa hebat, betapa dahsyat dan luar biasa Tuhan kita. Dia menjaga keluar masuk kita sekarang sampai selama-lamanya. Artinya, di dalam rumah, ketika kita di luar rumah, ketika kita ada di mana saja, Tuhan menjaga kita dari segala sesuatu ancaman, termasuk kecelakaan. Kita tetap aman dalam tangan Tuhan. Hari-hari ini, siapapun dia, manusia ditakutkan dengan ancaman virus corona. Saudara-saudara, penyakit yang diakibatkan oleh virus corona menjadi momok yang sangat-sangat menakutkan, melebihi penyakit-penyakit yang pernah ada di dunia ini. Sehingga pemerintah harus turun tangan dan mengupayakan agar penyebaran virus ini bisa dibatasi, bahkan bisa diberhentikan. Sampai hari ini belum ada kepastian
Apakah ada vaksin untuk virus ini? Apakah ada obat bagi mereka yang sudah terpapar dengan virus ini untuk menyembuhkan orang yang sakit akibat virus corona? Saudara-saudaraku yang kekasih, ingat, kita tidak bisa lari kemana. Virus ini menyebar. Kita bertemu orang dan kita tidak tahu apakah dia lawan atau kawan. Apakah dia pembawa virus? Istilah sekarang, orang tanpa gejala. Dia tidak menunjukkan gejala-gejala bahwa dia setelah terpapar virus corona, tetapi dia sedang sakit, dia sedang positif. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita diyakinkan bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, sebab betapa berharganya kehidupan kita di dalam dunia ini. Bukan cuma itu. Ketika kita ada dalam rumah, ketika kita ada di luar rumah, kita dijaga, kita dilindungi oleh Allah sendiri, oleh Tuhan yang mengasihi kita dari ancaman dan bahaya yang mencelakakan kita melalui penyebaran virus corona ini. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Mazmur 121 dengan perikop Tuhan penjaga Israel meyakinkan saudara dan saya bahwa kita akan tetap aman, tetap selamat karena Allah, karena Tuhan kita menjaga kita dengan luar biasa. Kita adalah manusia yang sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Mungkin saat ini saudara katakan, iya, kami tidak positif dan kami tidak, atau saya tidak tertular dengan virus ini. Tapi keadaan ekonomi sungguh sulit oleh karena dampak penyebaran ini. Maka ada saudara-saudara kita yang harus berhenti dari pekerjaan, tutup usahanya, dan lain-lain sebagainya. Termasuk anak-anak kita, sekolahnya, mereka tidak bisa bersekolah seperti yang mereka lakukan selama ini. Namun saudara-saudaraku yang kekasih, jaminan firman Tuhan bagi kita yang mengalami dampak dari penyebaran ini dalam hidup ekonomi, dalam kehidupan usaha kita, Ratapan 3. Kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Bukankah ini jaminan yang pasti bahwa Allah menyediakan rahmat-Nya dan kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan, bahkan rahmat-Nya tak pernah habis-habisnya, selalu baru tiap pagi, sebab besar kasih dan kesetiaan Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati engkau. Tuhan punya banyak cara untuk melindungi engkau. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita dari kesusahan-kesusahan hidup, dari dampak ekonomi yang terjadi saat ini. Ingat sekali lagi bahwa Allah punya cara. Ketika ada satu pintu tertutup, ketika ada satu pintu berkat tertutup bagi kita, Allah sanggup buka 10 pintu berkat. Dan ketika 10 pintu berkat tertutup, maka Allah sanggup membuka 100 pintu berkat dalam kehidupan kita. Allah punya cara. Allah punya cara untuk memberkati kita. Dan terkadang cara itu tidak dapat kita pahami, tidak dapat kita selami. Sebab itu adalah cara ilahi, cara Allah yang maha kuasa untuk memberkati saudara dan saya. Yakinlah bahwa
benar apa yang ditulis dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang kita harus khawatirkan? Apa yang harus kita susahkan? Bukankah Allah jamin secara jasmani dan juga dalam hidup rohani? Kadang-kadang kita seolah-olah merasa tidak diberkati. Seolah-olah karena keadaan ini kita merasa seolah-olah Tuhan sangat jauh dan tidak melihat keberadaan kita. Bahkan seolah-olah Tuhan tidak menjaga kita. Hari ini saya mau ajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 39 sampai dengan 41. Kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut dengan keadaan ini. Kenapa kita mengeluh? Ratapan 3 ayat 39 sampai 41. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Saudara-saudara, kita tidak perlu mengeluh dengan keadaan ini. Kita tidak perlu khawatir dan begitu cemas dengan keadaan ini. Virus corona dapat dikalahkan dengan kuasa Allah. Yang harus kita lakukan, mari kita selidiki hati dan kehidupan kita. Lihat, apakah kita sudah jauh dari Tuhan? Apakah karena dosa-dosa kita, maka berkat itu terhambat dalam kehidupan kita? Mari kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Kemudian pada ayat 41 dari kitab Ratapan pasal 3, mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Kita naikkan ucapan syukur sebab Allah sanggup memberkati saudara dan saya. Allah punya cara untuk memberkati saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Penjaga itu tidak pernah terlelap. Allah menjaga kita dengan sempurnanya. Allah tidak pernah menyakiti kita. Allah menjaga kita dari segala kecelakaan. Allah menjaga kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Penjaga Israel, itulah Allah sendiri. Tuhan penjaga Israel sungguh-sungguh menjaga saudara dan saya. Sebab kita adalah manusia yang berharga di mata Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita di hari-hari yang penuh dengan ancaman dan bahaya ini. Tidak ada yang tidak dapat Tuhan tidak dapat menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Dia sanggup untuk tolong kita dalam segala keadaan, termasuk di situasi penyebaran virus corona ini. Tuhan kiranya dimuliakan dari hidup kita, dan kita akan semakin diberkati. Dan berkat itu kita rasakan, sebab berkat itu sempurna bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau telah memberkati kami dengan firman yang luar biasa. Firman yang hidup, firman yang telah menguatkan kami. Mazmur 121 meyakinkan kami bahwa kami ini sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan. Engkau yang telah menjaga kami di waktu-waktu yang lalu, Engkau masih menjaga kami hari ini, Engkau akan jaga kami hari esok dan hari-hari yang akan datang.
Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir dengan penyebaran virus corona. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, bahkan kami tidak perlu mengeluh dengan keadaan ini. Sebab Allah punya banyak cara untuk memberkati kami. Sebab kami ini adalah manusia-manusia yang diciptakan Tuhan, dan kami sungguh berharga di mata Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya kebenaran yang kami dengar hari ini sungguh-sungguh dimeteraikan dalam hidup kami, sehingga kami kuat menjalani kehidupan kami dengan rupa-rupa persoalan ini. Sertai kami sepanjang hari ini, sertai kehidupan kami, dan berkat-Mu ada atas Radio Cakrawala. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bersamalah dengan semua pendengar yang setia dari Radio Cakrawala ini. Siapapun dia Bapa, Tuhan memberkati. Yang sakit, mari Tuhan menyembuhkannya. Yang bimbang, Tuhan mempertetapkan imannya. Yang sekarang sedang mengeluh dengan keadaan ini, biarlah mereka mengeluh dengan dosanya, tetapi mereka mengangkat pujian dan rasa syukur kepada Tuhan, sebab Allah sanggup memberkati kita manusia, kami manusia. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membantuku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.